Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Babak 8 besar leg pertama Liga Champions telah selesai digelar dan saya kali ini baru sempat membuat videonya karena memang beberapa hari ke belakang masih suasana lebaran ya. Tapi tidak apa-apa, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu Real Madrid melawan Manchester City dengan berakhir imbang 3-3. Menurut saya ini pertandingan yang luar biasa ya. Kedua tim menampilkan permainan terbaik mereka dan benar-benar bisa disebut the real final kebagian gitu. Sebelum pertandingan memang Real Madrid sedikit diunggulkan dari segi persiapannya karena Real Madrid ini punya waktu sekitar 9 hari menuju melawan Manchester City. Sementara Manchester City disibukkan dengan jadwal padatnya di Liga Inggris. Ada 3 pertandingan yang mereka lakoni sebelum melawan Real Madrid di Liga Champions, yaitu melawan Arsenal, melawan Aston Villa, dan yang terakhir yaitu Crystal Palace. Jadi memang Real Madrid dari segi waktu persiapan sedikit diunggulkan, tetapi pada faktanya Manchester City tidak gentar ya. Walaupun mereka sibuk dengan jadwal padatnya di Liga Inggris, mereka tetap menampilkan permainan terbaik mereka. Dan memang Manchester City ini dengan strateginya Pep Guardiola yang selalu dengan penguasaan bolanya, mereka berhasil menguasai bola sekitar 62%, sedangkan Real Madrid hanya mampu menguasai bola sebesar 38%. Tetapi dari segi peluang cukup berimbang ya. Total tembakan yang dilesakan oleh Real Madrid yaitu sebanyak 14 tembakan, 5 tepat sasaran, sementara Manchester City 12 tembakan dan 6 tepat sasaran. Dan kita lihat dari ke-6 gol tersebut hampir semuanya gol indah ya. Apalagi Manchester City ketiga golnya dilesakan dari luar kotak penalti ya. Pertama Bernardo Silva, Phil Foden dan juga Josko Gvardiol. Lalu dari ketiga gol Real Madrid juga gol-gol yang diciptakan bagus-bagus semua. Apalagi golnya Federico Valverde, umpan silang dari Vinicius Junior dituntaskan dengan tendangan volleynya yang tidak bisa diblok oleh kiper dari Manchester City. Tentu hasil ini hasil yang cukup pantas kalau menurut saya dengan permainan kedua tim, tetapi memang bagi kubu Real Madrid ini justru berat ya ketika nanti bertandang ke markas Manchester City ke Etihad Stadium. Karena Real Madrid punya catatan buruk ketika bertandang ke Etihad Stadium. Mereka belum pernah sekalipun menang ketika bermain di sana. Bahkan dari zamannya trio BBC, mereka belum pernah sekalipun menang. Dan tentu ini membuat Ancelotti akan memutar otak, akan menerapkan strategi seperti apa nantinya, karena ada pemain yang tidak bisa berlaga nanti ketika saat leg kedua, yaitu Tchouaméni, karena mendapatkan akumulasi kartu. Padahal Tchouaméni ini di leg pertama ini diposisikan sebagai center back karena memang Real Madrid ini krisis di lini belakang. Jadi kita nantikan saja akan seperti apa laga leg kedua nanti. Apakah akan terjadi pembantaian kembali atau justru mungkin Real Madrid nanti yang akan keluar sebagai pemenangnya. Yang kedua yaitu ada pertandingan Arsenal melawan Bayern Munchen dengan berakhir imbang 2-2 ya. Tentu hasil ini mengundang reaksi dari para fans Arsenal ya. Tentunya memang di laga ini ada beberapa drama yang terjadi gitu. Memang dari jalannya pertandingan Arsenal ini unggul terlebih dahulu ya melalui gol dari Bukayo Saka. Tetapi Bayern Munchen sempat membalikkan keadaan menjadi 2-1, namun di akhir laga Arsenal menyamakan kedudukan. Ada beberapa drama yang terjadi di pertandingan ini, salah satunya yaitu drama Bukayo Saka ketika bertabrakan dengan kiper Manuel Neuer di kotak penalti. Dan memang ada beberapa yang pro dan kontra tentunya ya. Ada yang bilang seharusnya ini penalti untuk Arsenal dan ini bisa
salah satu bisa membuat Arsenal menang di pertandingan ini ya karena tidak adanya penalti itu, tetapi ada juga yang memang itu layak tidak penalti gitu. Keputusan wasit sudah benar, memang pro dan kontra. Salah satunya itu ada legenda dari Manchester United, dia Rio Ferdinand. Menurut dia memang itu seharusnya penalti, dan menurut Rio Ferdinand ini keputusan wasit itu sangat-sangat dipertanyakan ya ketika Bukayo Saka jatuh di kotak penalti dengan berbenturan dengan Manuel Neuer, itu tidak diberikan penalti. Seharusnya Arsenal bisa menang dan mendapatkan penalti di laga itu. Sebaliknya dari legenda Arsenal sendiri, dari Ian Wright ya, justru dia membela dari keputusan wasit itu. Menurut dia keputusan wasit itu sudah benar, tidak memberikan penalti kepada Arsenal, karena itu memang Saka dianggap membenturkan diri ke kiper Manuel Neuer. Jadi menurut legenda Arsenal Ian Wright ini berpesan kepada Arsenal untuk tidak terlalu kecewa dengan hasil imbang ini. Justru dia ingin The Gunners terus bekerja keras agar bisa lolos ke babak semifinal dan bisa memenangkan pertandingan di leg kedua nanti ketika bertandang ke markas Bayern Munchen Allianz Arena. Yang selanjutnya yaitu ada Paris Saint-Germain atau PSG berhadapan dengan Barcelona dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan tim tamu Barcelona. Ini justru di luar dugaan ya, karena memang Barcelona ini awalnya tidak terlalu diunggulkan untuk bisa menang di laga ini, karena bermain di kandang PSG di Parc des Princes. Justru PSG yang diunggulkan untuk memenangkan pertandingan itu, tapi Barcelona berhasil memenangkan pertandingan ini dengan comeback 3-2. Ini benar-benar di luar dugaannya, dan memang menurut saya ini ada beberapa poin di balik kemenangan dari Barcelona ini. Tentu yang pertama yaitu dari lini pertahanan mereka ya. Ini wah, benar-benar lini pertahanan Barcelona ini cukup disiplin ya, dan memainkan peran penting di lini pertahanan mereka. Statistik mencatat bahwa dari total tembakan 8 tembakan PSG ini berhasil diblok oleh lini pertahanan Barcelona yang dimotori oleh Pau Cubarsí, Konde dan Ronald Araujo. Ini jadi lini pertahanan benar-benar memainkan peran penting di laga ini. Sampai sang striker mereka PSG, Kylian Mbappe, ini tidak terlihat ya, dengan dijaga ketat oleh dari lini pertahanan Barcelona ini. Benar-benar luar biasa ya. Poin yang kedua yaitu tentang mental juara. Jadi mental juara Barcelona ini terlihat di laga ini ya, ketika mereka di babak kedua. Sebelumnya di babak pertama sempat unggul, lalu di babak kedua PSG membalikan keadaan 2-1. Nah, dalam posisi itu Barcelona ini terlihat tidak panik ya, mereka mampu dengan tenang gitu, mampu mengatur serangan mereka, dan mereka berhasil membalikan keadaan dengan mencetak 2 gol. Dan ini membuktikan bahwa Barcelona masih punya mental layaknya sebagai sang juara. Lalu, nah ini yang catatan yang sangat penting ya. Di antara tim lain di babak 8 besar ini, Barcelona ini satu-satunya tim yang menang di laga tandang. Ketika tim lain hanya bermain imbang dan kalah, Barcelona ini mampu bermain memenangkan pertandingan di laga tandang ini. Padahal memang banyak sekali yang meragukan dari Barcelona tidak diunggulkan ketika bertandang ke Parc des Princes. Tentu ini menjadi modal bagus bagi Barcelona nanti di leg kedua bermain di Camp Nou. Kita lihat saja nanti apakah Barcelona mampu lolos ke babak semifinal setelah beberapa musim tidak lolos ya, ataukah justru nanti PSG yang akan comeback di Camp Nou. Kita lihat saja nanti. Dan yang terakhir yaitu Atletico Madrid melawan Borussia Dortmund yang dimenangkan oleh tuan rumah Atletico Madrid dengan skor tipis 2-1. Jujur saya tidak menonton pertandingan ini
ya, tetapi memang Atletico Madrid ini punya modal bagus di babak sebelumnya, di babak 16 besar yang mengalahkan sang finalis musim lalu Inter Milan gitu. Nah, dari segi statistik memang sebenarnya Borussia Dortmund menguasai pertandingan ya dengan penguasaan bola 67%, sementara Atletico Madrid ini hanya menguasai 33%, tetapi dengan penguasaan bola yang cukup besar dari Borussia Dortmund itu eh, tidak selalu akan memberikan kemenangan gitu ya. Justru dari segi penyerangan Atletico Madrid cukup efektif ya. Dari statistik total tembakan, Atletico Madrid melesakkan 14 tembakan dan 9 tepat sasaran, sementara Dortmund 12 tembakan dan hanya 4 yang tepat sasaran. Jadi memang saya tidak begitu tahu jalannya pertandingan seperti apa untuk pertandingan Atletico Madrid dan Borussia Dortmund ini ya. Tetapi ini dengan kemenangan Atletico Madrid ini menjadikan wakil dari Spanyol hampir semuanya menang di babak 8 besar leg pertama ini kecuali Real Madrid ya. Karena memang Real Madrid ini lawannya adalah bukan kaleng-kaleng, sang juara bertahan musim lalu. Tentu ini menjadi modal bagus untuk Atletico Madrid ketika nanti bertandang ke Dortmund. Tetapi Dortmund juga jangan dianggap remeh ketika bermain di kandang mereka nanti di Signal Iduna Park ya. Itu saja mungkin ulasan saya tentang babak 8 besar leg pertama Liga Champions. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.